Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tabarukan TV, kali ini kita berada di daerah Karawang, tepatnya di makam Syekh Qurratul A'yun atau Syekh Qurra lebih dikenal. Kita akan melakukan ziarah tawasul dan apaktilas di makbaroh beliau. Nanti untuk sejarahnya nanti kita akan bahas. Ini tempatnya di tengah sawah. Bagi rekan-rekan yang ingin apaktilas ziarah bisa hadir ke daerah Karawang. Kita lanjut nanti di dalam. Halo Oscar. Oscar di dalam. Alhamdulillah kita telah ziarah di makam Syekh Qurra. Berbicara Syekh Qurra adalah salah satu tokoh penyebar Islam pertama, mungkin salah satu yang pertama sebelum Wali Songo. Ketika saya coba wawancara dengan juru kunci di sini, ternyata kurun waktu penyebaran Islam di Nusantara itu salah satu tokoh yang paling sentral itu yaitu Syekh Qurra. Cuman beliau mungkin orang masih beberapa yang belum tahu, maka kali ini kita akan sedikit kupas siapakah Syekh Qurra tersebut. Syekh Qurra nama aslinya adalah Syekh Hasanuddin, salah satu zuriyah Rasulullah. Kalau saya baca di sebelum masuk makam ada terahnya ke-18 dari Rasulullah SAW. Beliau berarti masih zuriyah Nabi, masih kalangan habaib. Yang menarik itu jasa Syekh Qurra itu vital juga. Jadi ketika Syekh Qurra datang ke Nusantara, ke Cirebon, beliau sedikit diperangi oleh kerajaan Pajajaran. Beliau pulang dulu ke Campa, beliau orang Campa aslinya. Ketika pulang ke Campa, beliau beberapa tahun, beliau kembali lagi ke Karawang. Ketika kembali ke Karawang, terdengar oleh salah satu raja Pajajaran yaitu Prabu Siliwangi. Ketika terdengar bahwa Syekh Qurra kembali menyebarkan Islam di tanah Pasundan, Prabu Siliwangi lantas ingin memerangi Syekh Qurra. Prabu Siliwangi hadir ke Karawang untuk memerangi Syekh Qurra. Ketika hadir ke Karawang, Syekh Qurra membawa santri yang bernama Subang Larang. Beliau cukup dalam sejarah cukup cantik dan suaranya merdu. Jadi ketika sebelum menjumpai Syekh Qurra, beliau melihat ada orang nembang. Kalau dulu kan Prabu Siliwangi itu belum masuk Islam, beliau tidak tahu bacaan Quran. Beliau pikir itu tembangan atau lagu gitu. Padahal itu ayat suci Quran yang dilantunkan oleh Subang Larang. Ketika beliau mengaji, beliau sangat kagum dengan suara yang sangat merdu. Karena Syekh Qurra itu salah satu ahli Quran. Kenapa dijuluki Syekh Qurra? Beliau itu salah satu yang membuka pesantren pertama di Karawang, yaitu pesantren Qurra. Orang yang dalam sejarah blog yang dipaparkan, beliau itu ahli Quran, mengerti kiroat dan berbagai macam pan ilmu dari dalam di Al-Quran tersebut. Syekh Qurra, lanjut tadi ketika Prabu Siliwangi hadir ke Karawang ingin memerangi, ketemulah Subang Larang yang cantik dan merdu suaranya. Ketika mau memerangi tidak jadi, malah izin untuk menikahi Subang Larang tersebut. Ketika izin menikahi, kata Syekh Qurra, ada beberapa syarat yang harus dilakukan, nggak langsung di ACC. Apa syarat tersebut? Syekh Qurra syarat yang pertama, suruh membaca syahadat masuk Islam. Yang kedua, mas kawinnya itu tasbih yang ada di Jazirah Arab. Yang ketiga adalah
Subang Larang tidak mau dijadikan selir, beliau hanya ingin dijadikan permaisuri dari Prabu Siliwangi. Nah, ketika beliau menyanggupi persyaratan tersebut, akhirnya beliau menikah dengan Subang Larang dan menghasilkan beberapa zuriyah yang cukup terkenal. Ada yang namanya Syekh Rahmatullah atau Kian Santang, ada juga yang bernama Laras Santang. Nah, Laras Santang ini adalah cikal bakal penyebaran Islam. Kenapa? Laras Santang menikah dengan Syarif Abdullah, salah satu zuriyah turunan Nabi, yang kemudian mempunyai putra Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon. Nah, makanya Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon itu salah satu gen yang sangat bagus. Dari bapak Jawara, dari ibu adalah tokoh Islam, dari nenek itu tokoh penyebar agama Islam. Nah, kita ziarah di Makbaro, ini letak makamnya Syekh Kuro. Jadi ternyata babat tanah Jawa itu sejarahnya tidak lepas dari peran Syekh Qurratul Ain, atau lebih terkenal Syekh Kuro Karawang. Makamnya ada di Karawang, diletaknya di daerah Pulau Kelapa, desa Pulau Kelapa, Kecamatan Lemah Abang. Bagi pemirsa Tabarukan TV yang ingin ziarah Tabarukan Napaktilas, dipersilahkan, karena kalau kita berziarah biasanya kita akan mendapatkan suatu pengalaman spiritual selain mendapatkan keberkahan dari kita Napaktilas Tabarukan di makam para wali. Sekian, hasbunallahu wa ni'mal wakil, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.